Selamat siang, ini ada breaking news, berita terbaru. Pak, subuh-subuh jam 4 itu ada 10 tentara bersenjata lengkap dan 10 tentara berseragam preman dengan senjata lengkap menyerbu di Reskrimum Polda Metro Jaya untuk melepaskan dan membebaskan barang bukti yang dirampas oleh polisi di kediaman Febri Ardiansyah. Ini videonya. Sekali lagi, ini hanyalah edukasi ya, bukan gerakan politik, dan saya tidak terlibat pada pro sana-sini. Sekali lagi, yang ingin hiburan, skip aja. Peristiwa itu nggak tiba-tiba, ya. Rumahnya Febri Adriansyah dirampas, lalu ketemu 74 kilo emas, dan sebagainya. Kaitannya itu pada awalnya, itu kasus Irjen Sambo. Itu Irjen Sambo membunuh ajudannya. Di situ dikulik-kulik oleh majalah Tempo, sponsor dari Irjen Sambo itu adalah Robert Bono Susatya. Tahun 2023 itu ada rahasia judi online. 800 rekening polisi itu dirampas oleh Satgas Anti Judi Online. Lalu kemudian operasi judi online ini berkelanjutan sehingga ada polisi Densus itu mengelilingi kantor Kejaksaan Agung. Dan ada kren di depan stasiun MRT Kejaksaan Agung menjatuhkan besi. Selanjutnya adalah kasus terbaru adalah Harvey Muiz dan Sandra Dewi itu dihukum penjara ya. Yang disayangkan oleh Robert Bono Susatya pada kasus mafia PT Timah sebagai pemilik dari perusahaan PT Timah yang dikelola oleh Harvey Muiz dan Sandra Dewi, Robert Bono Susatya ingin mengajukan pencairan rekening perusahaan yang dirampas oleh Kejaksaan Agung, dan Kejaksaan Agung itu menolak. Maka dari itu, jadi kemarin itu sebagai timbal baliknya adalah rumah dari Febri Ardiansyah itu yang dirazia, dirampas oleh Barreskrim. Nah, ini merupakan kisah. Kalau dulu ada cicak lawan buaya, KPK lawan polisi, zaman Budi Gunawan, ini terkait kasus ini, kesamaannya, dan ceritanya. Tapi yang perang adalah buaya lawan komodo. Yang satu bawa TNI, yang satu bawa Densus tempur. Nanti kira-kira siapa yang menang ya? Kita ikuti. Yang paling penting adalah ya, menurut teori intelijen, yang paling penting dalam setiap kasus itu ada dua, yaitu biang dan kerok. Ya, yang tidak diurus itu adalah tetek dan bengek. Oleh karena itu, menurut teori intelijen ya, biang dan keroknya ini yang harus dipegang. Kalau seandainya itu tidak dipegang, ya akan kemana-mana nanti merahasia Jaksa Agung pidana khusus, merahasia Jaksa Agung pidana umum, merahasia Kajati, Kajari, nggak ada berhentinya. Nanti ada lagi kasus
MRT kejatuhan besi lagi. Kira-kira demikian. Oleh karena itu, saya secara pribadi mendukung Kejaksaan Agung. Kalau perlu, bawa 1 batalion untuk melepaskan seluruh saksi-saksi dan operasi yang dilakukan operasi jeruk makan jeruk ini. Terima kasih.